Oke, kita di pertemuan ini akan membahas listrik bolak-balik ya. Jadi pertama harus tahu dulu apa itu rangkaian listrik bolak-balik. Nah, coba dilihat sini. Listrik bolak-balik ya. Rangkaian listrik bolak-balik adalah rangkaian listrik dari suatu sistem yang digerakkan oleh sumber listrik bolak-balik. Perhatikan ya, ini sumber listrik bolak-balik. Ini simbolnya ya. Ini saluran penghubung, ini beban. Device itu adalah beban. Ya, jadi rangkaian listrik bolak-balik berarti sumbernya harus sumber listrik bolak-balik ya. Nah, kalau kemarin kita bahas rangkaian listrik searah berarti sumbernya DC, sekarang sumbernya bolak-balik atau yang disebut dengan AC ya. Ciri dari suatu rangkaian listrik AC atau bolak-balik adalah didominasi oleh simbol-simbol komponen resistor, induktor, dan kapasitor ya. Jadi beda. Jadi kalau Anda melihat ada transistor, nanti ada dioda di situ. Nah, itu kemungkinan rangkaian listrik searah. Tapi kalau bolak-balik itu cirinya adalah komponen resistor, induktor, dan kapasitor ya. Jadi ngapa gitu, nanti semua beban nanti dikonotasikan atau direpresentasikan menjadi resistor, induktor, atau kapasitor. Itu cirinya ya. Itu disebut dengan rangkaian listrik bolak-balik. Nah, kalau kita bicara listrik bolak-balik, kita bicara sumber dulu. Tadi kan sumbernya ini ya, sumber listrik bolak-balik. Nah, bagaimana sumber listrik bolak-balik itu? Nah, sumber listrik bolak-balik terbagi dua. Pertama nanti ada yang dikatakan sumber murni ya, sumber murni. Yaitu apa? Listrik bolak-balik yang dihasilkan melalui perputaran generator listrik bolak-balik. Nah, jadi ini cirinya ya. Jadi yang dikatakan listrik sumber murni itu, listrik bolak-balik sumber murni, artinya kalau dia dihasilkan oleh generator. Di contohnya ini genset di rumah kalian ini ya, ini generator. Nanti kalau yang di PLN itu besar tuh generatornya itu, sesuai dengan kapasitas dayanya ya. Nah, dikatakan murni karena apa? Karena gelombang listrik yang dihasilkan ini seperti ini. Ini gelombang apa namanya? Gelombang sinus ya, gelombang sinus. Nah, masih ingat pelajaran di SMA dulu? Gelombang sinus. Nah, ini tegangan fungsi waktu T. Dan ini omega, ini ruang. Jadi fungsi ruang dan waktu. Nanti kita akan jelaskan apa omega itu. Jadi tegangan fungsi ruang dan waktu. Ruang maksudnya ruang sudut putar maksudnya. Jadi kalau diartikan omega ini kecepatan sudut. Nah, gelombang seperti ini, sinus ya. Nah, ini dikatakan listrik bolak-balik murni ya. Jadi genset kalian di rumah itu atau generator di PLN itu akan menghasilkan listrik seperti ini. Nah, ini dikatakan sumber listrik bolak-balik yang murni. Nah, kalau yang ada murni berarti ada juga yang tidak murni. Kita lihat. Nah, ini dia sumber yang dikatakan tidak murni. Langsung aja nih, lihat bentuknya. Nah, ini kan peta-peta ya. Jadi kalau dipandang dari jauh, mungkin peta-petanya agak tidak kelihatan. Yang nampak seperti sinus tadi. Mirip-mirip lah. Tentu semakin banyak peta semakin bagus ya, semakin halus. Nah, ini dikatakan tak murni. Nah, ini listrik begini nih, ini dihasilkan melalui proses konversi listrik searah menjadi listrik bolak-balik lewat alat yang disebut inverter. Ya, nah ini contoh ilustrasi. Jadi sumber aki itu kan DC tuh. Ini contohnya masuk alat inverter, inilah yang merubah listrik searah jadi bolak-balik. Sehingga keluarannya dah jadi listrik bolak-balik atau AC. Tapi gelombang kayak begini. Tidak mulus seperti tadi. Nah, tak mulus seperti ini ya, tapi seperti ini peta-peta ya. Nah, nanti kalau kalian mendalami soal ini banyak jenisnya nih. Ada yang sine modified atau sinus murni, macam-macam tuh istilahnya ya.
Bahkan ada lagi lebih jelek, petak satu di atas, petak satu di bawah. Wah, itulah listrik bolak-balik yang paling jelek. Ya, tapi ini dah masih lebih bagus. Yang lebih bagus lagi kalau petak-petaknya lebih banyak. Nah, itu dikerjakan oleh siapa? Oleh inverter ini. Paham ya? Jadi yang dikatakan sumber listrik tidak murni adalah yang kayak begini gelombangnya, yang dihasilkan oleh inverter. Inverter itu merubah listrik searah atau aki atau baterai menjadi listrik bolak-balik. Oke, paham ya? Kita lanjut. Nah, nanti ada juga yang dikatakan listrik 3 fasa. Nah, ini mungkin bahasanya khusus nih. Ini nanti ini juga di pertemuan kita rangkai listrik, cuma nanti di sesi terakhir nih. Nah, sumber 3 fasa ini berarti sepertinya ada 3 sumber yang secara berurutan sequential yang dihasilkan melalui perputaran generator. Ya, jadi generatornya khusus ini. Oke, kita planning dulu ya. Tapi yang penting sekarang Anda dah tahu bahwa ada yang namanya sumber listrik 3 fasa. Perhatikan nih. Ini gelombang pertama, fasa R katakan. Ini gelombang kedua, fasa S. Ini gelombang ketiga, fasa T. Berulang lagi terus berulang. Sehingga ada 3 gelombang yang saling bergantian. Nah, ulasan lengkapnya nanti di pertemuan sesi, mungkin sesi ke-10 mungkin ya. Kita akan kupas. Oke ya, bisa dipahami. Ini dikatakan sumber listrik 3 fasa. Nah, sekarang kita lihat persamaan gelombang tegangannya. Coba perhatikan nih. Ini gelombang tegangan listrik. Ya. Dari semua ini dikatakan listrik bolak-balik loh. Ini juga katakan listrik bolak-balik. Ini juga listrik bolak-balik. Ini juga bolak-balik, ini bolak-balik. Ya. Secara umum ya. Nah, kalau gitu apa pengertian listrik bolak-balik itu? Ya. Jadi listrik bolak-balik itu pengertian secara umum adalah dia berharga positif nih dan berharga negatif bergantian. Perhatikan nih, gelombang yang di atas sumbu T ini kan ada di atas, ada di bawah. Bergantian dia. Nah, itu tadi dikatakan listrik bolak-balik. Cuman listrik bolak-balik ini bukan listrik bolak-balik yang kita gunakan sehari-hari. Nah, paham tuh ya? Jadi kalau ditanya orang, apakah ini gelombang listrik bolak-balik? Iya. Ngapa iya? Karena gelombangnya melintas dari harga positif ke harga negatif, positif lagi, negatif lagi. Ini juga sama. Harga positif, negatif, positif, negatif. Ini dia, bergantian dia. Jadi gelombangnya melintas di harga positif dan di harga negatif. Positif di atas sumbu T, yang negatif yang di bawah sumbu T. Jadi kalau Anda melihat gelombang yang melintas dari harga positif ke negatif, apapun itu dikatakan listrik bolak-balik. Cuman bukan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu. Tapi dia dikatakan listrik bolak-balik. Nah, paham ya? Sementara listrik yang kita gunakan sehari-hari, ya kembali kayak tadi, yang seperti ini. Nah, nih. Nah, ini dia yang sinus murni ini. Inilah listrik bolak-balik yang kita gunakan sehari-hari. Sementara yang ini, nah ini secara teorinya aja, bahwa listrik bolak-balik itu adalah gelombang tegangan yang melintas dari harga positif ke negatif, positif, negatif, bergantian sesuai dengan periodenya. Oke, bisa paham ya? Jadi secara persamaan tegangan, persamaan gelombang, yang dikatakan listrik bolak-balik adalah gelombang yang melintas dari harga positif ke negatif, positif, negatif. Jadi dia berharga positif, nanti siklus kemudian negatif, positif lagi, negatif. Itu bergantian. Baik, kita lanjut. Nah ini agak berat dikit, tolong dipahami. Inilah profil tegangan listrik bolak-balik. Nah, gelombang sinus ya, atau kosinus, tergantung cara kita mandang. Bila bentuk gelombangnya yang dikatakan tadi murni, sekarang kita kupas secara matematik. Nah, ini gelombang listrik kita yang di rumah itu, yang bolak-balik, yang tadi murni, itu secara matematik bisa dipandang dari dua persamaan. Bisa dipandang secara sinus,
secara sinus, gelombang sinus, atau dipandang secara gelombang kosinus. Nah, kalau secara sinus, ini persamaannya. V fungsi T, V mak sinus omega T. Nah, mandangnya di mana? Saya perhatikan panah nih. Panah saya ini. Dari titik ini, titik 0 ke 0 lagi. Tapi di awal, 0 ke 0. Jadi kalau kita meninjaunya dari 0 ke 0, berarti gelombang mana? Ini dia. Perhatikan nih. Nah, ini dia gelombang ini. Dari 0 ke 0. Nah, kalau begini berarti kita meninjaunya secara apa? Secara sinus. Nah, ini persamaannya. Nah, tetapi kalau kita memandangnya dari puncak ke puncak, perhatikan dari sini di puncak ya, dan kemari. Nah, berarti gelombangnya mana? Ini gelombangnya nih. Perhatikan, lihat kursor ini. Nah, kalau begini cara pandang kita, artinya apa? Kita memandang gelombang ini secara apa? Secara kosinus. Nah, ini dia persamaannya. Nah, bisa jelas ya? Jadi listrik bolak-balik itu, ya, yang begini ini, yang murni ini, kita bisa pandang dari dua sisi. Mau dari sisi sinus, ini dia, berarti mandang dari 0 ke 0. Ini gelombangnya. Atau kita juga bisa memandangnya dari sisi kosinus. Ya, ini persamaannya. Nah, mana tuh dari puncak ke puncak? Yang mana gelombangnya? Yang ini. Nah, paham ya? Ini saya gabung satu supaya mudah membedakannya. Jadi kalau kita memandang dari puncak ke puncak, berarti ini kosinus. Kalau kita memandang dari 0 ke 0, berarti ini sinus. Nah, kalau kita memandang dari 0 ke 0, artinya ini 0 derajat. Kan gitu. Yang ini berapa? 90, ya kan? Ini berapa? Sudutnya 180. Ini 270. Yang ini berapa? 360. Nih, lihat sudutnya nih. Oke. Ya, kalau kita memandang secara sinus. Nah, atau secara radian. Radian itu salah satu cara lain ya. Itu kalau orang bule selalu pakai radian. Kalau kita di Indonesia selalu pakai derajat. Nah, kalau orang bule dia pakai radian, berarti ini dikatakan 0 radian. Yang ini tadi yang 90 ini dikatakan pi per 2 radian. Yang 180 dikatakan pi radian. Yang 270 dikatakan 3 pi per 2 radian. Atau yang 360 dikatakan 2 pi radian. Nah, inilah sudut-sudut yang dibentuk gelombang ini kalau kita memandang secara sinus. Ya. Jadi titik 0 ke 0 ini berarti ini 0, ini jadi 90, ini jadi 180, 270 dan 360. Karena ini akan sama dengan satu putaran penuh generator ini. Ini generator tuh ketika diputar dia, ya misalnya diputar ini kembali ke tempat semula, berarti dia menempuh sudut 360 derajat. Berarti ini ke sini. Maka gelombangnya kayak begini. Nah, inilah tinjauan secara sinus. Nah, perhatikan fungsi persamaannya. Ini ada V fungsi T, V mak sin omega T. Ini matematiknya. Yang mana V mak nih? Vm ini V max. Ini dia. Puncak gelombangnya nih. Ini V max. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita meninjau secara kosinus? Nah, kalau secara kosinus tadi saya bilang dari puncak ke puncak. Dari puncak ke puncak. Perhatikan, berarti yang puncak ini jadi 0. Nah, ya. Ini jadi 0, berarti ini jadi 90 derajat. Yang ini, yang belum bah ini jadi 180. Yang di sini, simpul ini menjadi 3270. Yang paling ujung, puncak ujung 360. Nah, beda kan? Coba perhatikan, bandingkan. Beda. Yang tadi, puncak sini, kalau secara sinus, berarti ini sudut 90. Tapi kalau kita memandang secara kosinus ini 0. Ya. Nah, ini coba dibedakan. Ini kita memandang secara cos, ini memandang secara sin. Ya. Nah, persamaannya kan gampang diingat nih. Ini P fungsi T, P mak cos omega T. Kalau secara cos. Kalau secara sin berarti P mak sin omega T. Bisa dipahami ya. Kemudian di persamaan itu kalau kita lihat itu ada omega. Nah, omega tadi saya bilang omega itu kecepatan sudut ya. Omega itu kecepatan sudut. Satuannya dalam radian. Nah, ini dah ketentuan pula dalam radian. Nah, omega itu secara matematik
itu sama dengan 2 kali pi kali F. Satuannya omega ini radian per detik. 2 pi F. Nah, gampang ingat nih kan. F itu apa? F itu frekuensi. Ya. Frekuensi listrik bolak-balik. Ya, F frekuensi. Pi, nah ini bilangan ini. Ya. Nah, sekarang saya mau maparkan. Kalau saya tanya berapa harga pi itu? Harga pi itu pasti ada menjawab 3,14. Betul nggak? Selama ini pakai gitu kan? Atau kalau secara pecahan 22/7. Tapi ternyata angka 3,14 itu atau 22/7 itu rupanya kurang teliti. Ya, kurang teliti. Kalau Anda coba pakai Excel, Anda buat bilangan pi itu berapa, Anda nggak ketemu angka 3,14. Pasti angkanya 3,1457 sekian-sekian, banyak tuh sampai 15 digit. Nah ini yang saya tampilkan ini agak pi yang teliti. Mungkin karena panjang nih makanya guru-guru di sekolah tak mau menampilkan. Inilah agak pi sesungguhnya. Kalau Anda coba ketikkan di komputer nih 2458,50922 per ini 7825679. Ini angkanya persis seperti kalau Anda gunakan Excel. Coba Anda ketikkan di Excel tuh. Excel itu diketik sama dengan PI buka kurung. Nanti itulah cara menampilkan harga pi. Persis sama seperti kalau Anda bagi angka ini. Ya. Nah, cuman saya tidak menyarankan ya. Karena ini kan susah diingat. Nah, dalam soal-soal nanti tugas, saya akan tentukan pi-nya berapa. Jadi jangan takut ya, jadi tak perlu dihafal. Ya. Jadi Anda jangan kaget, pi ini sebetulnya mendekati harga 22/7 atau 3,14. Ini versi telitinya gitu loh. Ya. Versi yang telitinya. Baik ya, itu masalah harga pi. Jadi omega tadi 2 kali pi, berarti yang ini kali F. F itu frekuensi dalam Hertz. Satuan omega ini jadi radian per detik. Nah, F itu juga sama dengan seperti T. Apa T itu? T itu periode. Apa periode itu? Waktu tempuh dari titik 0 ke 0 lagi. Kalau tadi dengan benang sinus. Atau dari puncak, waktu tempuh sampai ke puncak lagi. Kalau kita memandang secara cos. Jadi T itu waktu tempuh satu siklus. Ini dikatakan satu siklus secara cos. Ini dikatakan satu siklus secara sin. Ya. Nah, ini F sama dengan seperti T atau T juga sama dengan seperti F. Ingat, satuan F itu frekuensi, Hertz, T itu periode, waktu tempuh, maka satuannya detik. Kemudian di sini juga kita lihat nih. Nah, tadi kan kita udah lihat bahwa omega ini kecepatan sudut satuannya radian per detik. Jadi ada dua cara pandang ya tentang sudut ya. Kalau orang bule tadi saya katakan dia memandang sudut itu dalam satuan radian. Kalau orang Indonesia cenderung secara derajat. Nah, ada konversinya nih. Ini nih. Ini konversi dari sudut, dari derajat ke radian. Atau ini dari radian ke sudut. Nah, ini rumusnya pakai. Misalkan kalau tanya, 45 derajat itu berapa radian ya? Nah, masuk aja. 45 derajat sama dengan berarti 45/180 kali pi. Radian berapa tuh jadinya? Cari sendiri. Coba kita tes. Kalau 90 derajat berapa radian? Masukkan 90/180. Berarti setengah pi ya, atau pi per 2. Lihat nih, betul nggak nih? Nah, betul kan? 90 derajat itu sama dengan pi per 2. Datang dari mana nih? Dari sini. Ya, ini menerjemahkan dari sudut derajat ke radian. Atau sebaliknya, dari radian ke derajat. Kalau kita masukkan tadi, ya, setengah pi. Pi itu berapa sudut nih? Pi radian itu berapa derajat? Masuk aja harga pi. N berarti ini pi, berarti ini pi. Pi per pi 1. 1 kali 80, 80. Nah, betul kan? Pi itu 180. Kalau 2 pi berapa derajat? Masuk aja 2 pi, berarti 2 pi, 2 pi per pi sama dengan 2. 2 kali 180, 360. Nah, sama kan? Nah, ini dia rumus konversi dari derajat ke radian atau dari radian ke derajat. Oke ya, saya rasa ini tolong dipahami betul nih tentang gelombang listrik bolak-balik ini. Ini berarti saya ulang lagi, ini fungsi tegangan, ini fungsi omega T, ruang dan waktu
Ya, berarti ini besaran tegangan nih. Ini yang dikatakan tegang puncak nih dia. Nah, ini puncak minimum ya. Kalau mau didetailkan, ini puncak minimum min Vmax, ini puncak maksimum atau positif Vmax atau Vmax saja. Ya. Oke, apalagi ya? Nah, ini perhatikan. Ini dirumus tadi yang saya bilang secara sinus. Nah, ini persamaan ekivalen ya. Berarti persamaan ini yang warna biru ini sama juga kalau Anda tuliskan sebagai begini. PT fungsi P fungsi T sama dengan P mak cos omega T kurang 90. Sama tuh. Berarti ini ekivalen. Ya. Artinya ini sama aja menerjemahkan dari sinus ke cos. Jadi kalau Anda menerjemahkan gimana Pak? Ini sinus mau dirubah jadi cos. Nah, gampang pakai persamaan ini. Atau kalau Anda meninjau secara cos, misalkan ya, udah dapat persamaan cos ini mau diterjemahkan secara sin. Nah, ini dia. OP fungsi T, P max sin omega T tambah 80. Ya. Yang di atas secara radian, yang di bawah ini secara derajat. Demikian juga ini. Ini secara derajat, ini secara radian. Baik. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi penjelasan tentang detail ya. Mungkin Anda lihat aja ini. Yang dikatakan 1 radian itu mana sih kalau mau tahu? Ini dia. 1 radian itu ini dia, sudut sebesar ini. Ya. Oke. Ini tolong dilihat aja. Ya. Jangan terlalu detail dulu. Nah, dalam listrik bolak-balik nanti Anda akan banyak berhubungan dengan persamaan trigonometri. Ya, jadi ini sudah kodratnya, karena listrik bolak-balik itu listrik yang bergelombang seperti sinus atau seperti kosinus, berarti ninjaunya secara trigonometri. Nah, tolong dihafal ya, ini sudut istimewa nih, jangan sampai lupa lagi nih. Misalkan 0. Kalau 0 derajat, ini 30, 45, 60, dan 90 derajat. Sin 0 berapa? 0. Kan itu di SMA ada ya. Sin 45, setengah akar 2. Sin 60, setengah akar 3. Demikian juga cos berapa? Tangen. Nah, ini tolong dihafal. Ya, karena ini Anda akan terkait terus nih. Nah, kalau Anda gunakan kalkulator, ya, itu di setting dulu kalkulatornya. Mode derajat kah atau mode radian. Nah, jadi jangan asal hitung aja. Kalau Anda menggunakan kalkulator, tolong dicek dulu apakah mode derajat atau mode radian. Sebaiknya dirubah menjadi mode derajat. Sehingga untuk menceknya gampang aja untuk ngetesnya. Coba ketikkan sin 30. Betul nggak hasil setengah? Kalau setengah hasilnya berarti tidak betul setting kalkulator Anda tuh. Kalau enggak, nah berarti setting salah. Ya, jadi tolong kalau pakai kalkulator cek dulu. Ini hanya agak yang tadi saya bilang yang super teliti itu, teliti kali. Tapi ini tak wajib ya, tergantung soal. Nanti di soal saya akan buat. Gunakan pi misalkan 22/7. Atau gunakan pi 3,14. Atau gunakan pi seharga ini. Jadi jangan takut, nanti di soal pun saya akan jelaskan. Oke, sekarang kalau kita bicara listrik bolak-balik, nanti ada yang dikatakan dengan frekuensi ya. Tadi kan ada nih frekuensi. Tadi di sini. Nah, ini fungsi ini. Oh, ini ada nih. Ya, ini kan frekuensi itu terkait rumus ini tadi nih, 2pi. Apa itu frekuensi listrik bolak-balik? Adalah banyaknya siklus gelombang tegangan dalam setiap detik. Ya, bayangkan ya, di dalam 1 detik itu berapa banyak gelombang terjadi. Itulah dikatakan dengan frekuensi. Oke. Nah, kalau kita kembali ke persamaan tadi, kita balik dulu ya kemari. Tadi kan saya katakan ini 1 siklus. Ya. Andai kata dari sini kemari, dari 0 ke 0 ini 1 detik, berapa banyak gelombang terjadi? 1 kan? Nah, 1 detik, 1 gelombang, maka dikatakan 1 Hz. Nah, jadi berapa banyak gelombang penuh yang terjadi dalam 1 detik, itulah dikatakan
frekuensi. Dalam kasus ini, dalam contoh ini, andai kata ini dari titik ini ke sini 1 detik, maka dikatakan frekuensi ini 1 Hz. Sekarang misalkan, andai kata misal dari titik ini ke sini 2 detik, berapa frekuensinya? Misalkan dari sini ke sini 2 detik, maka berapa frekuensi gelombang ini? Jangan bingung, pakai rumus ini. F sama dengan seperti T. Jadi kalau ini misalkan dari sini kemari 2 detik, maka F sama dengan 1/2, berarti setengah Hz. Paham ya? Nah, andai kata dari sini kemari setengah detik misalkan, maka berapa frekuensi gelombang ini? Berarti 1/2, berarti 2 Hz. Oke, gitu yang hitung frekuensi ya. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya gelombang penuh yang terjadi dalam 1 detik. Ya, banyaknya gelombang penuh yang terjadi dalam 1 detik. Nah, besarnya frekuensi listrik di Indonesia ini rupanya sudah ditetapkan. Jadi untuk di Indonesia itu frekuensi listriknya 50 Hz. Dari mana Anda tahu? Coba lihat aja kalau Anda punya komputer atau punya televisi, coba perhatikan di belakang itu. Nanti ada tertulis tuh frekuensi 50 Hz. Ini khusus untuk Indonesia. Nanti beda ya, kalau di Amerika itu 60 Hz misalkan ya. Di Jepang itu ada yang 100 Hz. Jadi frekuensi listrik bolak-balik itu di setiap negara sudah ditetapkan. Di Indonesia 50 Hz. Artinya apa kalau kita balik ke definisi tadi? Artinya dalam 1 detik terbentuk 50 buah gelombang penuh. Bayangkan betapa cepatnya. Itu arti 50 Hz itu. Jadi arti 50 Hz itu artinya dalam 1 detik ya, dalam 1 detik terbentuk 50 gelombang yang seperti ini. Nih. Berarti 1, 2, 3, terus itu sampai 50 kali. Ya, sampai 50 kali itu dikatakan dengan 50 Hz. Oke ya. Jadi terima ya. Kemudian, ini kembali ke rumus tadi, kecepatan sudut yang dikatakan omega tadi. Ya, ini adalah seberapa besar sudut gelombang dalam 1 radian yang terjadi dalam setiap detik. Ya, ini dikaitkan dengan ini. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan perhatikan yang kutub U nih. Kalau di sini bergerak kemari, berarti berapa derajat terbentuk tuh? 90 derajat. Kalau titik U ini sampai ke S, berarti berapa? 180 derajat. Ya kan? Nah, sekarang dikatakan kecepatan sudut, seberapa cepat nih berputar. Itu maksudnya. Ya, seberapa cepat berputar. Tadi kita udah tahu 1 radian kan. Kalau dikatakan kecepatannya pi radian per detik, artinya apa? Kalau kecepatan sudut dikatakan pi radian per detik, artinya dalam 1 putaran ya itu sebesar pi radian ya. Tadi artinya gini, maaf ya, kecepatan sudut itu radian per detik. 1 detik itu katakan dari sini kemari, berapa radian terbentuk? Berapa pi? Kalau dari sini kemari berarti 2 pi kan. 30 derajat satunya 360 kan, dari sini kemari itu kan kembali ke titik semula 360, berarti 2 pi. Nah, kalau itu 1 detik berarti dikatakan 2 pi radian per detik. Tapi kalau dari sini misalkan itu cepat sehingga terbentuk 2 kali, dari sini tuk tuk 1 detik, berarti itu kecepatan berarti berapa tuh? Lebih cepat berarti kan? Berarti bukan 2 pi, 4 pi radian per detik. Karena dalam 1 detik terbentuk 2 kali dia putar. Ya, 2 kali tempuh. Jadi itu dikatakan kecepatan sudut. Ini mungkin di SMA kan udah belajar ini kecepatan sudut ya. Ada kecepatan translasi itu yang tadi meter per detik satuannya. Nah, kalau kecepatan sudut itu radian per detik ya. Jadi berapa cepat ini berputar. Oke. Yang dirumuskan omega sama dengan 2 kali pi kali f. Ya, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, lanjut. Nah,
dalam belajar listrik bolak-balik nanti ada yang dikatakan periode. Nah, tadi saya jelaskan. Apa itu periode? Adalah waktu tempuh untuk menjalani satu siklus tegangan gelombang. Waktu satu siklus. Itulah periode. Nah, ini dia. Jadi kalau ini gelombang listrik bolak-balik, berapa waktu dari sini kemari? Satu siklusnya satu siklus ya. Ini dikatakan satu siklus. Nah, itu dikatakan periode. Nah, rumus periode itu T sama dengan 1/F. Ya, ini F sama dengan seperti bolak-balik. Oke, kemudian lagi ada nanti yang istilahnya ada disebut dengan tegangan sesaat. Ya, tegangan sesaat ini disimbolkan dengan V fungsi T. Jadi sebetulnya yang tadi persamaan ini, nah ini sebetulnya persamaan tegangan sesaat ini. V fungsi T ini cara cos, ini V fungsi T cara sinus. Ini sebetulnya kalau mau detail ini sebetulnya persamaan tegangan saat nih sebetulnya kalau kita kembali ke tadi ya. Nah, apa itu? Adalah besarnya tegangan berdasarkan persamaan gelombang tegangannya. Nah ini betul kan, pada saat T detik atau theta detik. Nah, contoh coba perhatikan nih, ini gelombang listrik bolak-balik yang murni. Ini kan tak sama besar tegangannya kan, perhatikan. Ini kan kalau tegangannya ini ke atas tak sama. Ketika ini 0 derajat berapa tegangannya? 0 kan? Ketika di sini, di titik ini berapa derajat? 90. Ya kan? Kalau dalam radian berapa? Pi/2 radian kan? Nah, berapa tegangannya? Puncak. V maksimum. Nah, kalau ditanya berapa tegangan ketika θ1? θ1 ini berapa derajat? 45 kan? Oh, tegangannya ternyata V1. Nah, di saat waktu sini terserah ya mau pakai berapa derajat, berapa derajat nih? 270 apa nih kan 270 derajat ya. Berarti tegangannya sebesar V1. Atau bisa secara waktu nanti. Katakan kalau ini misalkan satu periode ini 1 detik, misalkan berarti dari sini kemari berapa? Setengah detik. Kalau ini setengah detik, berarti dari sini ke berapa? Ke tengah nih. Terus 1/4 detik. Nah, kita bisa katakan pada saat waktu tempuh 1/4 detik, tegangannya adalah sebesar Vmax. Nah, jadi soalnya bisa jadi ketika berapa derajat tegangannya berapa, atau ketika berapa detik tegangannya berapa. Itulah dikatakan dengan tegangan sesaat. Arti tegangan pada saat kapan, itu maksudnya tuh. Baik ya. Kita lanjut. Nah, kalau kita belajar listrik bolak-balik nanti juga ada istilah yang disebut dengan tegangan rata-rata, atau ini persamaannya VAV. AV ini average ya. Tulisannya average. Nah, yang nggak tahu lagi. Adalah besarnya nilai rata-rata tegangan selama periode tertentu yang ditinjau. Nah, jadi dari sini kemari yang kita tinjau. Berapa tegangan rata-ratanya? Nilai rata-rata ini dapat dijadikan pedoman ya untuk melihat kemurnian tegangan listrik bolak-balik. Nah, jadi ini dipakai cara ini untuk melihat apakah murni. Kalau murni berarti dilihat dengan menghitung rata-ratanya. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata tegangan bolak-balik, rumusnya ini pakai integral ya. V average sama dengan seperti integral T0 V fungsi T dt. Ini dia belajar ya di SMA ya, integral jangan sampai nggak tahu di mana T ini periode. Nah, kalau kita hitung, nah saya mencoba menghitung nih, kita masukkan ya untuk gelombang sinus ya. Untuk gelombang sinus, jadi ini saya katakan lagi, persamaan ini hanya berlaku kalau gelombangnya sinus. Persamaan ini tidak akan berlaku kalau gelombangnya tidak sinus. Jadi kalau gelombangnya petak-petak tadi atau kayak tadi yang disebutkan di awal nggak berlaku. Rumusnya hanya berlaku kalau ini sinus. Ya, oke. Kita coba masukkan angka-angka nih. Ini satu periode berarti 2pi ya. Satu periode kan 2pi. Kita masukkan nih T 2pi. Ini 0 ke 2pi. Ini T 2pi. Kita masukkan 2pi. Kita hitung bla 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 bla. Sehingga dapatnya nanti hasilnya 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gelombang listrik bolak-balik berbentuk sinus
itu rata-ratanya sama dengan 0. Nah, inilah makanya indikasi. Kalau harganya 0, berarti ini kita katakan gelombang ini murni sinus. Kalau angkanya nggak 0, berarti bukan sinus. Ya, paham ya? Itu yang dikatakan tegangan rata-rata. Jadi tegangan rata-rata listrik bolak-balik yang berbentuk sinus itu harga rata-rata sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir untuk listrik bolak-balik istilah-istilahnya. Ada yang disebut dengan tegangan efektif, ya, atau dalam bahasa lainnya tegangan RMS atau VRMS. Apa itu singkatan RMS? RMS itu singkatan dari Root Mean Square. Root, ya, root ROOT, ya. Mean, 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 berarti itu, ya. Square, 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 segi 4. Saya pun bingung nih terjemahannya, tapi itulah, terima aja ya, VRMS atau tegangan efektif. Adalah besarnya nilai tegangan yang bekerja pada beban. Ingat ya, tegangan yang bekerja pada beban, ya, dan dapat terukur langsung oleh alat ukur. Itulah pengertian tegangan efektif, ya. Tegangan yang dapat diukur langsung oleh alat ukur. Alat ukur apa itu? Voltmeter misalkan. Jadi kalau kita mengetes tegangan di rumah pakai voltmeter, berapa besarnya? 220 ya. Maka tegangan 220 volt itu dikatakan tegangan efektif atau tegangan RMS. Ya. Ketika ada mengukur pakai voltmeter, tegangannya katakan 50 volt, bolak-balik ya, misalkan tegangan listrik bolak-balik, ada ukur pakai voltmeter, oh 50 volt petunjuk, berarti 50 volt itu dikatakan tegangan efektif. Artinya tegangan yang terukur oleh alat ukur. Gampang aja kok, ya. Nah, ini untuk menghitung besar tegangan efektif, ini sama kayak tadi, gunakan juga integral. Ini persamaannya nih, ya, ini pakai integral. Dan rumus ini juga berlaku khusus untuk listrik bolak-balik yang berbentuk gelombang seperti ini, gelombang sinus ini atau kosinus. Selain itu tak berlaku, ya. Nah, kalau kita coba masukkan angka-angka ini, nah nanti nampak terakhir RPRMS sama dengan Vmax per akar 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gelombang listrik bolak-balik yang berbentuk sinus ini atau berbentuk kosinus, nanti mungkin sama, itu berarti tegangan RMS-nya sama dengan Vmax per akar 2. Nah, mungkin ini Anda sudah dapat dari SMA nih mungkin. Datang dari mana? Dari sini datangnya, dari penurunan ini, ya. Jadi saya ulangi lagi, tegangan efektif atau PRMS adalah tegangan yang terukur oleh alat ukur, ya. Nah, selanjutnya, ya, kalau tidak disebutkan apa-apa, misalkan dalam soal sebuah generator misalkan menghasilkan tegangan 400 volt. Nah, itu Anda bertanya, Pak, 400 volt itu tegangan apa? Nah, kalau tidak ada embel-embel lagi jelaskan, berarti itu yang dimaksud adalah tegangan efektif, ya, atau RMS. Ingat ya, jadi dalam satu statement nanti entah di soal, entah di teori, ada kata-kata tegangan sama dengan sekian volt tanpa ada embel-embel lagi, maka itu yang dimaksud adalah tegangan efektif. Kecuali kalau disebut khusus, misalkan tegangan sebesar 200 volt dalam kurung V rata-rata, berarti itu rata-rata maksudnya. Tapi ini enggak kan, di kota tanpa disebut apapun, tanpa embel-embel, maka tegangan yang disebut itu adalah tegangan efektif, ya. Jadi tegangan efektif, tegangan yang terukur oleh alat ukur. Ingat ya, alat ukurnya voltmeter ya, bukan osiloskop. Osiloskop itu bukan membaca besar tegangan, dia hanya membaca pemetaan tegangan. Ingat ya, kenal osiloskop kan? Coba kalau Anda colokkan osiloskop itu ke
colokan di rumah tuh akan tergambar gelombang kayak begini ya. Jadi dia bukan menghitung langsung, bukan mengukur langsung berapa besar tegangan, tapi dia hanya menggambarkan bentuk gelombangnya. Itu makanya kalau kita ingin tahu bentuk gelombang listrik sinus, kok sinus Pak? Tahu dari mana nih? Tahu dari osiloskop. Akan tergambar kayak begini. Nanti ada praktikumnya, Anda bisa coba. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini tentang kapasitas daya ya, dan energi untuk listrik bolak-balik. Nah, kalau untuk sumber tak murni ya, yang mana tak murni? Yang tak murni itu dia kan yang berubah ya, yang palsu, yang dari baterai jadi bolak-balik ya. Artinya yang apa? Yang apa tuh? Yang dari bukan asli itu ini kan tadi. Maka kapasitas daya tergantung dari si sumber. Kalau sumbernya baterai ya tergantung dari baterai, berapa kapasitas baterai tadi. Terbatas. Selama baterainya masih ada, masih penuh, dihasilkan juga listrik bolak-balik. Tapi kalau baterai udah habis, udah soak, maka listrik bolak-balik nggak dihasilkan. Ya, itu untuk listrik tak murni. Jadi terbatas dia. Terbatas dia apa? Terbatas dari sumber inputnya. Kalau baterai inputnya tergantung dari sumber baterainya. Kalau baterainya udah habis, ya habislah. Tapi kalau untuk sumber murni yang dari generator, itu tanpa batas. Ya. Energi tanpa batas, tak berbatas. Selama generator itu masih berputar, selama ada yang memutarnya, selama itu juga listrik bolak-balik masih dihasilkan. Jadi energinya nggak terbatas, tergantung. Kalau masih berputar ya, berarti listrik bolak-balik masih dihasilkan. Nah, dayanya, kapasitas dayanya kita simbolkan dengan S. Ya, nanti kalian akan tahu apa kok S nanti ya di bahasan topik berikutnya. Itu S sama dengan VRMS kali IRMS. Itulah rumus untuk daya listrik bolak-balik yang dihasilkan oleh sumber. S sama dengan VRMS kali IRMS. Satunya bukan watt ya, tapi volt ampere. Ingat, kalau kita bicara kapasitas daya, itu satunya bukan watt tapi volt ampere. Volt datang dari mana? Dari V, VRMS. Ampere datang dari mana? Dari IRMS. Ya. Jadi untuk sumber tak murni, ya, selama generator masih berputar, maka selama itu pula energi akan dihasilkan. Jadi energinya tidak terhingga terhadap waktu. Oke, paham ya? Oke, udah habis kayaknya nih bahan kita. Nah, tolong dipelajari, didiskusikan ini, ya. Dipelajari di grup, diskusikan. Dan kalau masih ada kurang jelas, tanyakan ke saya di grup itu. Insya Allah saya akan jawab. Baik, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.